Kali ini Ibu akan membahas tuntas soal-soal relasi dan fungsi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti pembahasan relasi dan fungsi berikut ini. Nomor 1. Diketahui himpunan A, Jakarta, Bangkok, Tokyo, Manila. Himpunan B, Indonesia, Jepang, Thailand, Filipina, Malaysia. Relasi dari A ke B dapat dinyatakan dengan titik-titik-titik. Yang A, kampung dari, B, negara dari, C, asal dari, D, ibu kota dari. Yang tepat dari A, B, C, dan D adalah kita coba untuk yang A, Jakarta, kampung dari Indonesia. Kurang tepat ya. Nah, sekarang kalau yang B, Jakarta, negara dari Indonesia, ini juga kurang pas. C, asal dari Jakarta, asal dari Indonesia, itu hanya kurang tepat ya. Yang paling tepat adalah yang D, Jakarta itu ibu kota dari Indonesia. Bangkok itu ibu kota dari Thailand. Tokyo ibu kota dari Jepang. Manila ibu kota dari Filipina ya. Sehingga kalau nomor 1 ini dinyatakan dengan relasi dengan diagram panah, maka akan menunjukkan hasilnya yang betul adalah yang D ya. Jadi Jakarta itu ibu kotanya Indonesia. Kemudian Bangkok itu ibu kota dari Thailand. Kemudian Manila ibu kota dari Filipina. Kemudian Tokyo ibu kota dari Jepang. Jadi jawaban yang benar adalah, yang paling tepat adalah D. Soal nomor 2. Perhatikan gambar diagram panah di bawah ini. Relasi dari A ke B yang paling tepat adalah A, faktor dari, B, akar dari, C, kuadrat dari, D, lebih dari. Dari keempat ini pilihannya yang paling tepat ya. Yang paling tepat apakah A, B, C atau D? Kita coba yang A. 1 faktor dari 1, 2 faktor dari 4, 3 faktor dari 9, 4 faktor dari 16. Betul, tapi kita cari yang paling tepat. Yang B, akar dari 1, akar dari 1, betul ya. 2 akar dari 4, betul. 3 akar dari 9, 4 akar dari 16, betul. Kuadrat dari yang C, 1 kuadrat dari 1, 2 kuadrat dari 4, salah ya. Dan yang D, lebih dari 1 lebih dari 1, salah. 2 lebih dari 4, salah. 3 lebih dari 9. Jadi yang paling tepat pilihannya adalah akar dari yang B ini ya. 1 akar dari 1, 2 akar dari 4, 3 akar dari 9, 4 akar dari 16. Jadi yang paling tepat pilihannya adalah yang B, akar dari. Soal nomor 3. Ketahui P himpunan 2, 4, 6, Q himpunan 2, 3. Himpunan pasangan berurutan dari P ke Q yang menyatakan kelipatan dari adalah pilihannya A, B, C, D. Jawaban yang paling tepat kita coba mulai dari yang A. Apakah 2 kelipatan dari 2? Ya, betul. Apakah 4 kelipatan dari 2? Juga betul. 4 apakah kelipatan dari 4? Ya, betul. 6 adalah kelipatan dari 2? Ya, betul. 6 kelipatan dari 3. Untuk yang A adalah betul. Kita coba cek yang B. Apakah 2 kelipatan dari 2?
betul. Apakah 2 kelipatan dari 3? Ini salah ya, jadi bukan yang B. Nomor yang C, apakah 2 kelipatan dari 3? Salah. Yang D, apakah 2 kelipatan dari 2? Betul. Apakah 4 kelipatan dari 2? Betul. Apakah 4 kelipatan dari 3? Salah. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang A ya, jadi 2 kelipatan dari 2. Kemudian 4 kelipatan dari 2, 4 kelipatan dari 4, 6 kelipatan dari 2, 6 kelipatan dari 3. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Nomor 4, diketahui K himpunan 2, 3, 4, 5, L himpunan 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. Jika ditentukan himpunan pasangan berurutan 2,4, 3,6, 4,8, 5,10, maka relasi dari himpunan K ke L yang paling tepat adalah, ini pilihannya A 2 kali dari, B akar dari, C setengah dari, D kuadrat dari. Nah, untuk menjawab nomor 4 ini kita hubungkan saja ya, dari himpunan pasangan berurutan ini kita hubungkan dengan relasi dari A, B, C, D yang paling tepat yang mana. Kita mulai dari yang A ya, kita hubungkan saja. Apakah 2 itu 2 kali dari 4 ya? Apakah 2 itu 2 kali dari 4? Salah ya, karena 2 kali dari 4 itu 8 ya, bukan 2 ya, jadi bukan yang A ya. Kita cek lagi yang 3. Apakah 3 itu 2 kali dari 6? Bukan ya, karena 2 kali dari 6 itu 12, bukan 3, berarti bukan yang A. Kemudian yang B, akar dari. Apakah 2 akar dari 4? Ya betul ya, 2 itu akar dari 4. Apakah 3 akar dari 6? Bukan ya, 3 itu bukan akar dari 6. Jadi bukan jawaban yang B ya. Kemudian yang C, setengah dari. Apakah 2 itu setengah dari 4? Ya betul ya. Ini yang. Apakah 3 itu setengahnya dari 6? Ya betul, setengahnya dari 6 itu adalah 3. Apakah 4 itu setengahnya dari 8? Ya betul. Apakah 5 itu setengahnya dari 10? Ya betul, ini berarti yang C ya. Namun kita coba juga yang D ya. Apakah 2 itu kuadrat dari 4? Salah. Apakah 3 itu kuadrat dari 6? Bukan, karena kuadrat dari 6 berarti kan 6 kuadrat. 6 kuadrat bukan 3 tapi 36. 4 kuadrat itu 16 bukan 2, jadi bukan yang D. Jadi untuk nomor 4 jawaban yang paling tepat adalah relasi setengah dari. Soal nomor 5. Himpunan pasangan berurutan dari grafik kartesius di bawah adalah, ini grafiknya, sumbu A dan sumbu Y, kemudian ini pilihannya A, B, C, D. Nah, untuk menyatakan himpunan pasangan berurutan, kita nyatakan A-nya dulu baru B ya, tidak boleh terbalik ya. Jadi A dulu baru B, sehingga himpunan pasangan berurutan dari grafik ini adalah 1,2 dan 2,3, 3,1, ini 3,1, kemudian 4,4, kemudian 5,2 ya. Sehingga kalau kita tuliskan dengan
himpunan pasangan berurutan untuk nomor 5 ini adalah apa saja ya, 1 ini dengan 2, berarti 1 dengan 2, kemudian 2 dengan 3, 2 dengan 3, kemudian 3 dengan 1, 3 dengan 1, kemudian 4 dengan 4, 4 dengan 4, kemudian 5 dengan 2 ya, 5 dengan 2. Ini adalah himpunan pasangan berurutan, sehingga yang paling tepat pilihan A, B, C, D nya adalah yang B. Jawaban yang betul adalah B. Nomor 6. Jika A himpunan 1, 3, 5, B himpunan 2, 4, maka A kali B adalah, ini pilihannya A, B, C, D. Nah, jawaban yang paling benar mana? Nah, kita kalikan saja himpunan A itu 1, 3, 5, B itu 2,4, kita kalikan, maka hasilnya adalah nih 1 kalikan 2, berarti 1 kalikan 2, ini 1 kali 2, dan 1 kalikan 4, 1 kalikan 4. Kemudian yang berikutnya 3 kalikan 2, berarti 3 kalikan 2, 3 kalikan 4, 3 kalikan 4. Kemudian yang berikutnya 5 kalikan 4, 5 kalikan 2 ya, jadi 5 kali 2, 5 kali 4, sehingga jawaban yang cocok A kali B adalah yang A. Ini jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 7. Jika NA sama dengan 6 dan NA kali B sama dengan 18, maka NB sama dengan titik-titik-titik A 3, B 4, C 5, D 6. Untuk menjawab nomor 17, caranya adalah N A kali B, A kali B itu sama dengan NA kali NB. Ini rumusnya, NB. Nah, kita masukkan NA kali B kan ini ya 18 ya, ini kita masukkan NA kali B, kita ganti menjadi 18, kemudian NA nya berapa? NA nya 6, kita masukinnya NA nya 6. Nah, NB nya ini yang ditanyakan, NB, sehingga ketemunya NB sama dengan ini 18 dibagi 6, berarti NB sama dengan berapa? NB 3. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah A. Nomor 7 adalah A. Soal nomor 8. Jika P sama dengan himpunan X di mana X lebih besar 10 dan X kurang dari 20, di mana X anggota bilangan prima, maka NP kali Q sama dengan 20, maka NQ sama dengan titik-titik-titik. Ini pilihannya A3, B4, C5, D6. Ya, caranya P itu
himpunan X antara ini ya, antara 10 dan 20 yang bilangannya prima. Berarti P-nya berapa? Bilangan prima antara 10 dan 20 saja, berarti 11, 13, kemudian 17 dan 19. Berarti kita hitung banyaknya anggota P ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti NP sama dengan 4 ya, NP nya sama dengan 4. Kemudian dari soal ini NP kali Q sama dengan 20 ya. Nah, kita untuk N P kali Q itu artinya sama dengan NP kali NQ. NP kali NQ. NQ ya. Nah, kita masukkan saja NP kali Q kan ini 20 ya, kita masukkan ini 20 sama dengan NP nya berapa? NP nya ini 4, berarti 4 kali NQ. NQ. Nah, sehingga NQ sama dengan ini 20 dibagi dengan 4 ya, 20 dibagi 4 berarti NQ sama dengan berapa? 20 bagi 4 5. Jawabannya 5. Berarti yang mana? C. Nomor 9. Gambar di bawah menunjukkan pemetaan F dari A ke B. Domain dan ring dari F masing-masing adalah, ini pilihannya A, B, C, D. Nah, mana domain dan ring dari pemetaan ini ya? Yang dinamakan domain itu daerah asal. Nah, mana daerah asal? Ini 1, 2, 3, ini domain. Kemudian ring ini yang dapat pasangan daerah B ya. B ini adalah kodomain. Jadi kodomain itu A, B, C, D itu kodomain. Sedangkan ringnya berarti daerah kodomain yang dapat pasangan dengan A. Berarti mana? Ini B dan C. Paham ya? Jadi kodomain itu A, B, C, D. Sedangkan ringnya adalah B dan C. Sehingga bisa kita tuliskan untuk daerah asalnya. Daerah asalnya berarti domainnya berarti 1, 2, 3 ya. Kemudian daerah hasilnya berarti B, C. Nah, daerah kawan atau kodomain berarti A, B, C, D. Nah, pertanyaannya manakah daerah domain dan ring ya? Berarti yang mana jawabannya? Domainnya berarti yang ini ya, sedangkan ringnya adalah B dengan C. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya. Ini domainnya 1, 2, 3, sedangkan ringnya adalah B dan C. Nomor 10. Fungsi F memetakan A ke B dinyatakan dengan diagram panah di bawah. Ini diagram panahnya. I1 domain F itu A, B, C, D. I2 kodomain F 1, 3, 5, 7, 9. I3 ya, I3 ring F itu 3, 5, 7. I4 himpunan pasangan berurutan F A,7, B,3, C,5, D,7.
Pernyataan yang benar adalah, ini pilihannya I1 dengan I2, ini B, C, D. Nah, mana yang betul dari pernyataan A, B, C, D? Kita lihat dari I1 dulu. Kodomain F itu A, B, C, D. Apakah betul kodomain F itu A, B, C, D? Nah, ini kodomain A, B, C, D. Betul ya, ini berarti I1 betul. Kodomain F 13579, kodomainnya ini ya, kodomainnya ini berapa? 13579, berarti betul ya. I2 juga betul. I3 ring F357, apakah ringnya ya, ring F itu berarti 357, berarti benar ya. I4 himpunan pasangan berurutan F itu A,7, berarti A,7 betul, B,3 betul, C,5 betul, D,7 betul. Sehingga baik A, I1, I2, I3, I4 semuanya benar, sehingga pilihannya adalah yang do ya. Jadi yang ini benar, ini benar, ini benar ya, yang ini juga benar, sehingga pilihannya adalah I1, I2, I3, dan I4 semuanya merupakan pernyataan yang benar. Nomor 11, diketahui daerah asal fungsi f memetakan x ke 3x min 1 adalah himpunan x di mana x kurang dari 5, x anggota bilangan asli. Tentukan daerah hasil f atau ring. Ya, ini pilihannya A, B, C, D. Nah, sehingga caranya kita tentukan daerah domainnya ya dari x di mana x kurang dari 5, x anggota bilangan asli. Berarti berapa? Bilangan asli yang kurang dari 5. Ya, bilangan asli mulainya dari 1. Berarti daerah asalnya ini x-nya sama dengan 1, 2, 3, 4. Ini adalah x-nya atau daerah asal. Nah, ini kita tulis 1, 2, 3, 4. Dan ini masukkan ke rumus ini ya, fx. Nah, jadi fx sama dengan 3x min 1. Kita masukkan untuk nya 1, 2, 3, dan 4. Kita masukkan f-nya, x-nya 1 menjadi 3 kali 1 kurangi 1. Berarti berapa? 3 kali 1 itu 3 kurangi 1, berarti 2. Kemudian f-nya 2. Untuk f-nya 2 kita masukkan menjadi 3 kali 2 kurangi 1 berapa? Berarti 6 kurangi 1 sama dengan 5. Nah, f-nya 3 ya, f-nya 3, maka hasilnya menjadi 3 kalikan 3 kurangi 1. 3 kali 3 9, 9 kurangi 1 sama dengan 8. Dan yang terakhir ini untuk F4 ya, x-nya 4 jadi 3 kali 4 kurangi 1. 3 kali 4 itu 12. 12 kurangi 1 hasilnya adalah 11. Sehingga ringnya mana? Ringnya adalah nih 2, 5, 8, 11. Sehingga hasilnya ringnya adalah 2, 5, 8, 11. Maka jawaban yang benar adalah B. Nomor 12, diketahui fungsi f memetakan x ke
2x kali x min 3. Tentukan nilai F5. Pilihannya A, B, C, D. Nah, kita ubah ini menjadi Fx sama dengan 2x kali x min 3. Nah, pertanyaannya berapakah F5? Berarti x nya nanti diganti dengan 5 ya, karena 5 itu setara dengan x. Berarti F5 nanti setiap x diganti 5 sama dengan 2. Nah, x nya ini diganti 5. Nah, x nya ini juga diganti 5 lagi, 5 min 3 ya, sehingga hasilnya 2 kali 5 berapa? 10. 5 kurangi 3 2. Nah, 10 kali 2 berapa? 20, sehingga hasilnya adalah C. Nomor 13, diketahui fungsi fx sama dengan 2x min 3. Jika peta dari P adalah 5, maka nilai dari P adalah, ini pilihannya A, B, C, D. Jadi diketahui fx nya ini sama dengan 2x min 3 ini ya, 2x min 3. Peta dari P adalah 5. Ini berarti kalau fx ini x, nah kalau fp ya nanti x nya diganti p. Jadi kalau fp berarti 2p min 3. Nah, dari soal peta dari p adalah 5 ya. Nah, berarti ini sama dengan 5. Nah, kita cari menjadi 2p min 3 sama dengan 5. Berarti 2p sama dengan 5. Nah, ini min pindah ruas ke sini menjadi plus ya. Ini min 3 pindah ruas menjadi plus 3. Berarti 2p sama dengan 8. Berarti p sama dengan 8 per 2. P nya berarti 4. Nilai P adalah 4. Berarti jawaban yang benar adalah B. Nomor 14, dari grafik di samping yang merupakan fungsi atau pemetaan adalah apakah A, B, C, atau D. Nah, caranya gampang. Kita buat garis yang sejajar sumbu Y ya, kita buat garis sejajar sumbu Y di masing-masing I1, I2, I3. Nah, kalau garis memotong grafik 2 kali di titik A maupun titik B, berarti itu bukan fungsi ya. Jadi kalau lebih dari 1 kali ya, lebih dari 1 memotongnya ya, berarti itu bukan fungsi. Kita coba dibuat garis pada masing-masing koordinat kartesius yang sejajar sumbu Y. Nah, kayak gini. Ini hanya perpotongan 1 kali, berarti ini fungsi. Yang ini kita buat sejajar sumbu Y garis. Ini juga hanya perpotongan 1 kali, ini berarti ini juga fungsi. Kemudian yang ini kita buat garis sejajar sumbu Y. Ini juga hanya memotong 1 kali, ini berarti fungsi. Kemudian yang ini kita buat garis. Nah, ini ternyata perpotongan 2 kali, ini di sini dengan di sini. Kalau yang lainnya kan hanya 1, misalnya 1, ini hanya 1, ini hanya 1. Nah, yang lebih memotong lebih dari 1 kali, ini berarti bukan fungsi. Berarti ini bukan fungsi. Berarti jawabannya yang mana?
dari grafik di samping yang merupakan fungsi, berarti I1, I2, dan I3. Jawabannya adalah yang A. Nomor 15, diagram berikut yang bukan pemetaan adalah namanya A, B, C, D yang bukan pemetaan. Syarat pemetaan adalah semua anggota domain mana yang depan ini ya, daerah domainnya ini yang A, jadi fokusnya ke depan yang domain atau daerah A, semua harus dipasangkan ya, jadi A itu harus semua dipasangkan dan tidak ada yang lebih dari satu dipasangkannya untuk daerah A nya ini. Jadi yang jadi fokus adalah yang di depan, kita tidak memperhatikan yang B ya, tidak memperhatikan B tapi yang A. Semua anggota A harus dipasangkan dan tidak boleh ada yang lebih dari satu. Nah, kita amati untuk masing-masing pilihan yang A, apakah ini suatu fungsi? Nomor A, ya ini bukan fungsi karena ada anggota A yang tidak dipasangkan, ini bukan fungsi. Kemudian yang B, apakah fungsi? Nah, kita lihat ini dipasangkan, ini dipasangkan, ini dipasangkan, semuanya dipasangkan dan tidak ada yang lebih dari satu, berarti ini adalah fungsi. Kemudian yang C, apakah ini fungsi? Ini dipasangkan, ini dipasangkan, ini dipasangkan, tetapi A ini bercabang lebih dari satu, ini ke sini ya, juga ke sini. Nah, ini maka ini bukan fungsi, mestinya hanya satu kali dicabangkannya, tidak lebih dari satu, berarti ini bukan fungsi. Kemudian yang D, apakah ini fungsi? Ya, terlihat bukan ya, karena ada yang tidak dipasangkan, ini bukan fungsi, berarti yang merupakan fungsi adalah yang B jawabannya. Demikian anak-anak untuk pembahasan soal-soal fungsi dan relasi ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semua dan bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.